selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya yaitu Muklis Adat Fani. Saya Nasta Yustika Palmadea. Saya Fikri Nurjazid. Saya Rizka Nurhalisya. Saya Nabila Putri. Akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem endokrin. Dimulai dari saya yaitu Muklis Adat Fani dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan apa itu endokrin atau sistem endokrin. Endokrin atau sistem endokrin itu adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang dapat tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah yang dapat mempengaruhi organ lainnya. Kemudian ada juga fungsi-fungsi dari sistem endokrin, yaitu memiliki 8 fungsi yang akan saya bacakan, yaitu pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulus urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Dan yang ketujuh, merangsang pertumbuhan jaringan. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu mengatur metabolisme. Sistem endokrin tersendiri itu memiliki 7 kelenjar. Yang pertama itu kelenjar hipofisis, akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya yaitu Muhammad Fikri Nurjazid. Saya akan menjelaskan kelenjar pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini dinamakan dengan master of gland atau kelenjar pengendali yang merupakan organ kecil yang berada di bawah otak. Kelenjar hipofisis ini terdapat di dasar otak besar yaitu persis di bawah hipotalamus. Struktur kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Namun karena bagian intermediate sangat kecil dan fungsinya sedikit, maka kita akan bahas 2 bagian saja, yaitu bagian anterior saat menghasilkan memproduksi hormon pertumbuhan, thyroid stimulating hormone, hormon natriotropik, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, prolaktin. Sedangkan hipofisis posterior terdapat di bagian utama yaitu pada bagian nervosa. Pada nymfodebular, pada bagian merofisis ada 2 hormon utama yaitu oksitosin dan vasopressin. Fungsi kelenjar hipofisis terdapat yaitu menghasilkan hormon pertumbuhan, 2 mengatur sistem endokrin, 3 menghasilkan hormon pengawas terhadap fungsi otot dan ginjal, 4 menghasilkan hormon mengontrol kelenjar endokrin lain, 5 sebagai penyimpan hormon yang dihasilkan hipotalamus. Bagian-bagian kelenjar hipofisis terdapat bagi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu lobus anterior menghasilkan hormon troksin, antiotropin, vasopressin hormon, luteinizing hormon, interstitial stimulating hormon, prolaktin. 2 lobus intermediate menghasilkan hormon stimulotropin, melanase stimulating hormon. 3 lobus posterior menghasilkan oksitosin, antidiuretik hormon. Kelebihan dan kekurangan kelenjar hipofisis. Kelebihannya, pertumbuhan berlebih pada anak. Hal ini bisa menyebabkan otot tubuh seperti tangan tumbuh terlalu panjang pada orang dewasa. Hal ini bisa menyebabkan pertumbuhan berlebih pada tulang tengkorak, tangan, kaki, pembesaran laring, penebalan kulit, dan suara kedengaran makin dalam. Kekurangannya, 1 mengalami gangguan gagal pertumbuhan tulang, sering merasa haus, diabetes insipidus, produksi arsenik yang tindak cerdas makin banyak. 4 penumpukan lemak di sekitar pinggang dan wajah, mudah lelah dan mual dan muntah. Terima kasih atas penjelasan hipofisis. Maka akan dilanjutkan oleh Nasta Yustika Palmadea. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelenjar tiroid. Apa itu kelenjar tiroid? Kelenjar tiroid disebut juga kelenjar gondok, yang merupakan salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar tiroid berbentuk seperti sayap kupu-kupu yang menutupi leher bagian depan. Letak kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian leher, tepatnya di kanan kiri trakea, di dekat laring. Fungsi kelenjar tiroid. Fungsi utama kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroksin yang disusun dari asam amino tirosin dengan penambahan yodium yang berasal dari makanan. Kemudian ada 3 fungsi lainnya, yaitu yang pertama memengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium dalam darah, dan memengaruhi perkembangan mental. Yang kedua, memengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh.
Yang ketiga, memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Hormon tiroksin memengaruhi proses sel di seluruh tubuh, yaitu meningkatkan laju metabolisme jaringan dan laju metabolisme glukosa. Kelenjar tiroid juga menghasilkan hormon triiodothyronin. Selain itu, kelenjar tiroid juga menyekresi hormon kalsitonin pada saat kadar ion-ion kalsium dalam darah terlalu tinggi. Adanya kalsitonin menyebabkan penurunan kadar ion-ion kalsium dalam darah. Kelebihan dan kekurangan pada kelenjar tiroid. Jika seseorang memiliki hormon-hormon yang ada pada kelenjar tiroid secara berlebihan, ditandai dengan penurunan berat badan, keringat berlebih, gemetar, konsentrasi berkurang, menstruasi tidak teratur, detak jantung lebih cepat, kelemahan otot pada lengan atas dan paha. Jika seseorang memiliki hormon-hormon yang ada pada kelenjar tiroid lebih sedikit ditandai dengan berat badan yang berlebih, kelelahan, sembelit atau konstipasi, tingkat kolesterol yang meningkat, pembekakan tubuh, kulit serta rambut yang kering dan kasar. Sekian penjelasan tentang kelenjar tiroid dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Putri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar paratiroid. Pengertian kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid disebut juga kelenjar anak gondok yang merupakan sebuah kelenjar endokrin yang berada di leher. Letak kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di daerah dorsal kelenjar gondok atau pada bagian belakang dari kelenjar tiroid atau kelenjar yang dekat dengan kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon paratormon atau disingkat PTH. Fungsi kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi sebagai penghasil hormon paratiroid, yakni hormon peptida, yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium pada darah dan tulang, menurunkan fosfat dalam darah, meningkatkan sekresi fosfat pada urin, dan juga meningkatkan 1,25 dihidroksikorekalsiterol metabolit dari vitamin D. Kelebihan dan kekurangan kelenjar paratiroid. Kelebihan: apabila berlebihan akan mengakibatkan kalsium dalam darah menjadi bertambah sehingga dapat menyebabkan pengendapan kalsium di ginjal dan akan menyebabkan pembentukan batu ginjal. Sedangkan kekurangannya yaitu, adapun kekurangan dari hormon ini akan menyebabkan kejang otot yang dinamakan tetanus atau tetani dengan gejala yaitu kadar kapur dalam darah menjadi turun, kejang di tangan dan di kaki, jari-jari tangan membengkok ke arah pangkal, rasa gelisah, sukar tidur, serta sering kesemutan. Selanjutnya akan disambung oleh Rizka Nurhalisya. Di sini saya Rizka Nurhalisya akan lanjut menjelaskan tentang kelenjar adrenal. Yang pertama, pengertian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin yang tiap kelenjarnya terbungkus oleh fascia renalis bersama dengan ginjal. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal menghasilkan hormon glukortikoid, mineralokortikoid, adrenalin atau epinefrin, dan noradrenalin. Kemudian letak kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak pada daerah di atas ginjal dan dasar otak besar. Kemudian bagian-bagian kelenjar adrenal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Korteks adrenal menghasilkan 3 hormon. Yang pertama yaitu hormon kortisol, dan yang kedua adalah hormon aldosteron, dan yang ketiga adalah hormon gonadokortikoid. Hormon kortisol itu berperan untuk mengatur lemak, protein, dan karbohidrat. Hormon aldosteron, hormon ini memainkan peran dalam pengendalian atau pengaturan tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, hormon gonadokortikoid adalah hormon seks yang terdiri dari androgen, estrogen, dan progesteron. Dan ada medula adrenal atau bagian dalam menghasilkan hormon
epinefrin atau adrenalin. Hormon adrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Kemudian selanjutnya, hormon norepinefrin atau noradrenalin. Hormon ini bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Kemudian ada fungsi kelenjar adrenal. Fungsi dari kelenjar adrenal yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem tahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kelenjar adrenal. Kekurangan hormon kelenjar adrenal akan menyebabkan penyakit yaitu Addison's disease. Addison disease merupakan gejala berupa hipoglikemia seperti kelelahan, mual, penggelapan kulit, dan pusing saat berdiri. Kemudian jika kita mengalami kelebihan hormon kelenjar adrenal akan menyebabkan Cushing's syndrome, yaitu di mana penderita mengalami peningkatan tekanan darah, gula darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan, tanda-tanda berupa gumpalan lemak antara bahu, wajah bulat atau stretch mark berwarna pink atau ungu. Sekian penjelasan saya tentang kelenjar adrenal. Selanjutnya, teman saya Muklis Ade Advani akan melanjutkan dengan menjelaskan kelenjar pankreas. Selanjutnya kembali lagi bersama saya Muklis Ade Advani. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kelenjar pankreas. Pankreas itu adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Fungsi dari kelenjar pankreas ini terdiri atas dua, yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Nah, saya daripada masuk ke fungsi itu dulu, baik kita akan mempelajari bagian-bagian kelenjar pankreas dulu. Bagian-bagian kelenjar pankreas itu terdiri atas 3, yaitu kepala pankreas, itu terletak di sebelah kanan rongga abdomen. Yang kedua, badan pankreas, itu terletak di belakang lambung. Dan yang ketiga, ekor pankreas, terletak di sebelah kiri rongga abdomen dan menyentuh limpa. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi kelenjar pankreas. Sudah saya katakan tadi, ada fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Fungsi eksokrin ini sendiri, itu pankreas mengandung kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim penting untuk pencernaan. Enzim ini termasuk tripsin dan kimotripsin untuk mencerna protein, amilase untuk pencernaan karbohidrat, dan lipase untuk memecah lemak. Jadi fungsi eksokrinnya tadi adalah mencerna protein, kemudian pencernaan karbohidrat, dan memecah lemak. Kemudian yang kedua, fungsi endokrin. Nah, fungsi endokrin, komponen endokrin pankreas terdiri dari sel pulau kecil yang membuat dan melepaskan hormon penting ke aliran darah. Dua hormon yang paling utama adalah insulin dan glukagon. Insulin bertindak untuk menurunkan gula darah, dan glukagon bertindak untuk meningkatkan gula darah. Nah, itu tadi fungsi endokrin. Kemudian kita masuk ke hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Itu ada 3. Yang pertama glukagon, yang kedua insulin, dan yang ketiga adalah somatostatin. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama glukagon. Glukagon itu adalah suatu hormon protein yang dikeluarkan oleh sel-sel alfa sebagai respon terhadap kadar glukosa darah yang rendah dan peningkatan asam amino plasma. Yang kedua insulin. Insulin adalah hormon utama pada stadium absorptif, pencernaan yang muncul segera setelah makan. Yang ketiga, somatostatin, yaitu penghambat hormon pertumbuhan dan merupakan salah satu hormon hipotalamus yang mengontrol pelepasan hormon pertumbuhan dari hipofisis anterior. Kemudian masuk kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan produksi hormon-hormon pada kelenjar tersebut akan menyebabkan berbagai gangguan, antara lain yang pertama, pertumbuhan di bawah normal. Yang kedua, perkembangan fisik yang kurang maksimal. Yang ketiga, perlambatan metabolisme tubuh. Yang keempat, obesitas. Dan yang kelima, kerontokan pada rambut. Nah, kemudian di samping itu ada juga kelebihannya. Kelebihannya itu adalah kelebihan produksi hormon-hormon pada kelenjar tersebut akan menyebabkan berbagai gangguan. Yang pertama, pertumbuhan yang jauh dari batas normal. Yang kedua, pembesaran tulang berlebih. Yang ketiga, kondisi syaraf terganggu. Yang keempat, kekurusan. Dan yang kelima, sering berkeringat.
itu adalah kelebihannya ya. Nah, sekian itu saja penjelasan dari saya yang dimaksud dengan apa itu kelenjar pankreas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelenjar gonad yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Fikri Nur Yazid. Saya di sini akan menjelaskan kelenjar gonad. Kelenjar kelamin adalah kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangun tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Pada pria itu testes, pada wanita yaitu ovarium. Kedua, letak kelenjar gonad. Letak kelenjar gonad yang berada di daerah perut yaitu pada wanita dan buah jakar dalam skrotum pada laki-laki. Struktur kelenjar gonad, testis laki-laki, 2 buah testis ada dalam skrotum. Testis mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan organ reproduksi, menghasilkan hormon testosteron dan estrogen. Di bawah pengaruh LH sebagai hormon anabolik akan merangsang pertumbuhan dan penutupan evolusi tulang. B. Ovarium pada wanita. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi kelenjar gonad: 1. Testis pada pria menghasilkan hormon testosteron yang memberikan karakter pria seperti jenggot dan otot lainnya. 2. Indung telur mensekresikan estrogen dan progesteron. Hormon-hormon dihasilkan hanya pada wanita dan mengatur siklus reproduksi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dengan meningkatnya hormon-hormon kelenjar gonad menyebabkan beberapa gangguan lain, antara lain 1. Rambut rontok, kulit berminyak, serta berjerawat, stroke, dan serangan jantung. Kekurangannya, kekurangan hormon-hormon kelenjar gonad akan menyebabkan berbagai gangguan, antara lain 1. Stres, 2. Depresi, 3. Kenaikan berat badan, 4. Sulit berkonsentrasi, 5. Meningkatnya lemak dan berkurangnya otot. Terima kasih. Sekian penjelasan kelenjar gonad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Statistika Palmadea, Nabila Putri, dan Rizka Nurhalisyah. Pengertian kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ kecil di belakang tulang dada yang berperan ganda untuk sistem limfatik dan sistem endokrin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang letak dan bagian-bagian dari kelenjar timus. Letak kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di tengah rongga dada, tepatnya belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bagian-bagian kelenjar timus. Yang pertama ada korteks. Korteks kelenjar timus merupakan bagian luar yang digunakan sebagai tempat awal terbentuknya sel T. Yang kedua ada medula. Medula kelenjar timus merupakan tempat pembentukan sel T lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Nurhalisyah. Kembali lagi dengan saya Rizka Nurhalisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kelenjar timus. Kelenjar timus memainkan fungsi ganda untuk sistem limfatik maupun sistem endokrin di dalam tubuh. Yang pertama, dalam sistem limfatik, kelenjar timus memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Sel tersebut merupakan bagian dari sistem kekalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi, serta berbagai macam virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jenis sel T spesifik beserta fungsinya yaitu ada 1. Sel T pembunuh atau sitotoksik berperan untuk membunuh sel yang sudah terinfeksi. Yang kedua ada sel T pembantu yang merangsang produksi antibodi yang dihasilkan sel B dan membantu mengaktifasi sel T lain untuk menyerang patogen penyebab penyakit. Dan yang terakhir ada sel T regulator berperan untuk menekan aktivitas sel B dan sel T agar tidak berlebihan. Kemudian yang kedua ada fungsi dalam sistem endokrin. Dalam sistem endokrin, kelenjar timus berperan untuk menghasilkan hormon. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar timus memiliki fungsi antara lain, yang pertama ada hormon timopoietin dan timulin berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua ada hormon timosin berperan untuk menguatkan respons imun serta merangsang hormon dari kelenjar hipofisis serta hormon pertumbuhan. Dan yang terakhir ada hormon timik, yaitu perannya mirip dengan hormon timosin serta terlibat dalam peningkatan respons imun terhadap virus. Kelenjar timus memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Selain limfosit T,
Kelenjar timus juga memproduksi hormon timopoietin, timosin, dan timik. Kemudian ada penyakit dan kelainan pada kelenjar timus. Walau jarang terjadi, kelenjar timus dapat mengalami beberapa penyakit seperti tumor kelenjar timus, sindrom DiGeorge, dan kista timus. Penyakit-penyakit tersebut dapat menimbulkan gejala sesak napas, nyeri dada, batuk darah, sulit menelan, berkurangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. Kemudian ada miastenia gravis. Ialah kondisi yang memengaruhi otot dan menyebabkan otot melemah dalam jangka panjang. Otot yang mengontrol mata, kelopak mata, ekspresi wajah, mengunyah, menelan, berbicara, dan lain-lain. Ini juga salah satu termasuk dari penyakit kelainan pada kelenjar timus. Nah, segitu saja penjelasan kami bertiga tentang kelenjar timus. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung video. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 dan keempat teman saya untuk mengucapkan terima kasih telah menonton. Semoga video kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua yang telah menonton. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.